Metode SLW sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan berbobot. Konsep dasar SLW adalah mencari penjumlahan berbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SLW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Metode ini merupakan metode yang paling terkenal dan paling banyak digunakan dalam menghadapi situasi multiple attribute decision making atau MADM. MADM sendiri itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Metode SLW ini mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot bagai setiap atribut. Skor total untuk alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara rating atau yang dapat dibandingkan lintas atribut dan bobot tiap atribut. Ranting tiap atribut haruslah bebas dimensi dalam arti telah melewati proses normalisasi matriks sebelumnya. Adapun langkah-langkah penyelesaian SAW sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu C. 2. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. 3. Membuat matrik keputusan berdasarkan kriteria. Kemudian melakukan normalisasi matrik berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut atau atribut keuntungan ataupun atribut biaya, sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R. Yang keempat, hasil akhir diperoleh dari proses perankingan, yaitu penjumlahan dari perkalian metrik ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik atau I sebagai solusi. Oke, saya lanjutkan. Kedengaran nggak suara saya? Yuk, masuk. Oke. Saya lanjutkan ya. Untuk formula melakukan normalisasi. Ya, di sini diketahui ada RIJ, ada XIJ, ada RIJ, terus sama dengan SIJ per max XIJ, terus min XIJ per XIJ. Ya, di sini max IJ ini jika nilainya itu dianggap paling tinggi, maka akan disebut dengan atribut benefit atau atribut keuntungan. Begitu pula dengan min XIJ, di mana ketika nilainya dianggap paling kecil, maka disebut dengan atribut cost atau atribut biaya. Untuk menyelesaikan ini sebenarnya kita cari dulu XIJ-nya ya, sebelum ke max XIJ-nya seperti itu. Nilai preferensi untuk setiap alternatif atau VI diberikan sebagai, ini ada VI sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N dikali WJ dikali RIJ. WJ-nya adalah bobot yang telah ditentukan atau ini yang disebut dengan kriterianya. Nah, sebentar saya akan menyiapkan satu Excel untuk penjelasan lebih lanjutnya. Ya, saya lanjutkan ini. Di sini saya sudah menyiapkan satu tabel ya. Pokoknya adalah tentang penentuan penerima beasiswa. Ya, di sini sudah ada 10 nama ya calon mahasiswa yang akan mendapatkan bantuan beasiswa. Nah, di sini
saya mencoba untuk membuat ya kriteria lah calon mahasiswa mana yang berhak mendapatkan beasiswa. Di sini ya ada IPK, ada gaji orang tua, dan ada jumlah saudara. Ini salah satu kriteria ya, atau bobot ini yang disebut dengan WJ-nya ini, bobot ya. Untuk penentuan beasiswa kan ada kriteria yang harus dipenuhi, misal ada IPK, jumlah IPK-nya harus sekian misal lulus. Terus ada gaji orang tua, ada jumlah saudara. Nah, di sini saya sudah apa ya? Sedikit ini di atas ini itu sebenarnya adalah persenannya. Jadi dari IPK ini mempengaruhi 50% dari calon penerima beasiswa. Jadi IPK ini menentukan 50%-nya diterima atau tidak. Lalu untuk gaji orang tua itu sebesar 30%. Ya. Lalu jumlah saudara 2%, 20%. Ya, jadi jika dijumlah ini sudah menjadi 100%. Ya. Lalu kita masuk lagi ke rumus tadi. Ya. Untuk melakukan normalisasi terlebih dahulu dengan menggunakan rumus RIC sama dengan bla 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 yang sesuai dengan yang ada di PowerPoint. Untuk mendapatkan beasiswa ya, itu kan biasanya IPK-nya dituntut untuk tinggi seperti itu. Maka dari itu untuk IPK kita tentukan nilai maksimal. Ya. Lalu gaji orang tua ya. Untuk mendapatkan beasiswa kan nggak mungkin orang tua yang dengan gaji tinggi ya dapat beasiswa, pasti yang diprioritaskan adalah ya keluarga yang kurang mampu seperti itu, dalam artian gaji orang tuanya tidak terlalu tinggi. Nah, maka dari itu kita tentukan nilai minimalnya. Lalu jumlah saudara ya, semakin banyak jumlah anggota keluarga maka pengeluarannya juga semakin besar begitu. Jadi kita tentukan nilai maksimalnya. Untuk menentukan nilai maksimal kita awali dulu di apa namanya ini, IPK ya. Max. Lalu sebentar. Lalu nilai IPK-nya kita tarik dari atas ke bawah. Nah, ini nilai maksimal dari IPK sudah kita dapatkan ya, yaitu 3,7. Lalu nilai minimum atau minimal dari gaji orang tua. Ya, sudah didapatkan ini. Lalu nilai maksimal dari jumlah saudara. Salah, bentar. Ya. Ini sudah didapatkan untuk nilai max XIC dan min XIC-nya. Sudah kita dapatkan. Lalu kita akan menentukan XIJ-nya. Ya, XIJ. Rumusnya adalah XIJ per max XIJ. Ya. Ini max XIJ-nya ya. Benar ada keperluan tadi. Oke, saya lanjutkan. XIJ per max XIJ. XIJ awal, yaitu ini ya, IPK dari nomor urut 1 per max XIJ. Nah, di sini karena kita akan menentukan seluruh nilai XIJ dari IPK, untuk mempermudah saja, di bagian max XIJ-nya di blok saja ya.
blok ya. Supaya nanti nilai untuk ke bawahnya ini bisa ditarik keseluruhan. Jadi tidak diketik secara manual. Ya. Ya. Lalu untuk gaji orang tua, XIJ per max XIJ. Lalu jumlah saudara, kayaknya ada yang salah ini perhitungannya. Sebentar. Ya. Ini sudah kita lakukan normalisasi ya untuk menentukan RIJ-nya. Lalu kita kembali ke ini rumus yang kedua, yaitu menentukan nilai preferensi. Ya. Ada VI sama dengan sigma, ya, sama dengan sigma C sama dengan 1 sampai N. Dikali WC, dikali RIJ. Ya. Ini untuk WJ-nya atau bobot, ini ada 3 sudah kita tentukan di awal tadi, yaitu ada IPK, ada gaji orang tua, dan jumlah saudara. Sekarang kita lakukan perumusannya, yaitu sigma WJ dikali dengan RIJ. Oh ini RIJ. Terus plus WJ gaji orang tua, RIJ dikali WJ jumlah saudara, bobot ya. Terus dikali Mas, coba itu yang 0,5 titiknya diganti koma. 03, 02 juga pakai koma. yang mana Pak? Tuh kayaknya pakai titik. Oh, ya pakai koma Yang ya di Pak. perbobotannya yang 50%, Oh, iya. 30%, coba diganti koma. Iya, ini pakai titik ya, kelupaan. Oh iya jadi Pak.
Ya, mohon maaf saya salah. Nah, ini untuk memudahkan ini ya, supaya nggak bingung, nilai koma di belakangnya terlalu banyak, kita persempit menjadi 2 saja. Ya. Ya, ini sudah kita dapatkan nilai preferensinya dari 10 mahasiswa ini. Sekarang kita tinggal menentukan mana ini yang layak seperti itu ya, dengan melakukan preferensinya seperti itu. Oh iya benar, alhamdulillah. Iya. Ya, ini sudah terurutkan ya, dari nilai yang paling besar, ya maksudnya yang dengan apa, kesempatan dapat beasiswa terbesar. Ini dari yang terbesar sampai yang kecil, ada pertama ada Maduk ya, dengan IPK 3,6 bla 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 bla, bisa dilihat sendiri sesuai dengan data yang tertampilkan. Nah, mungkin seperti itu saja Pak untuk perhitungan ini, meskipun banyak sekali kekurangan dan ya itulah. Monggo saya kembalikan ke moderator.